Shalom semua wanita anggun di setiap pelosok negeri dimanapun Anda berada. Salam damai, salam kasih Kristus Yesus untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bersiaran di media massa bersama dengan PWSIB Semenanjung dalam kita merayakan sambutan Hari Ibu Sedunia. Menggalas peranan sebagai seorang ibu bukanlah satu tanggung jawab yang mudah, tetapi merupakan satu tanggung jawab yang sangat sukar. Namun, engkau tetap kuat. Engkau sangat hebat sebagaimana adanya engkau pada hari ini. Cinta seorang ibu tidak akan terbendung walaupun kita tidak ada di sisi mereka. Tidak ada sutra yang begitu lembut seperti belayan seorang ibu. Tidak ada tempat yang paling nyaman selain di dalam pangkuan seorang ibu. Tidak ada bunga yang lebih cantik selain senyuman seorang ibu. Tidak ada jalan yang begitu berbunga-bunga seperti yang dicetak oleh jejak kaki seorang ibu. Dialah ibu. Dia tidak pernah lelah untuk menyayangi. Dia juga tidak pernah lelah untuk mendidik. Dia tidak pernah lelah untuk menjaga. Ibu adalah yang terbaik, guru kasih sayang, cinta, dan juga keberanian. Jika cinta semanis bunga, maka cinta ibuku akan semanis bunga itu. Engkau adalah alasan mengapa aku ada pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami dapat bertemu secara online, dan juga kami bersyukur oleh karena pimpinan dan penjagaan-Mu untuk setiap pribadi kami. Kami mengalami kesehatan tubuh, kami juga mengalami berkat-berkat kemurahan-Mu yang sentiasa tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami serahkan atur cara ibadah kami dari awal sehingga berakhir. Biar kiranya Roh-Mu ada bersama dengan setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, mari kita semua ibu-ibu yang anggun sama-sama kita katakan amin. Shalom wanita yang dikasihi, kesempatan yang indah ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu. Peranan sebagai ibu bukan tanggung jawab yang mudah, namun sebagai seorang ibu merupakan berkat terindah. Saya sangat mengagumi kalian. Doa saya, kalian dikuatkan, diberkati dan diberi hikmat untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan. To moms with love, happy Mother's Day. Hello, shalom to all mothers. Here's wishing you, may the joy of the Lord be your strength day after day to become a great mother in God's eyes. God bless you and have a blessed Mother's Day. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang dikasihi Yesus. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Hai, shalom semua wanita-wanita yang sudah bergelar ibu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada kita semua dan Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita meninggikan Tuhan kita Yesus. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus. Bahkan kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi
anak-anak pemenang. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Lari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang penuh kemuliaan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
Tuhan, saat ini Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan dengan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau berkorban untuk seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Siang
Shalom dan selamat malam semua. Terima kasih kepada kepimpinan PWI SIB Semenanjung karena memberi kepercayaan bagi saya pada malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan sempena Hari Ibu melalui ibadah online. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang sempat mengikuti ibadah pada malam ini maupun ibu-ibu yang di luar sana yang tidak sempat mengikuti ibadah pada malam ini. Selamat Hari Ibu dan Tuhan memberkati. Pada malam ini saya membawa kita belajar firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat keempat dan juga ayat yang kelima. Mari membaca dan saya akan baca dalam terjemahan Alkitab bahasa Melayu. Aku ingat akan tangismu dan aku ingin sekali berjumpa dengan engkau, supaya aku benar-benar gembira. Aku teringat akan imanmu yang sungguh-sungguh itu, seperti iman nenekmu Luis dan ibumu Yuniki. Aku yakin bahwa engkau pun memiliki iman itu. Ayat ini diakui oleh Rasul Paulus sendiri, bahwa iman yang dimiliki oleh Timotius itu adalah iman yang dia miliki seperti yang dimiliki oleh ibunya dan nenek dia Luis. Yuniki dan Luis, dua nama ini tidak dapat dipisahkan di dalam 2 Timotius oleh karena kedua-dua wanita ini ataupun ibu ini memberi impak kepada iman Timotius. Yuniki adalah ibu kepada Timotius dan Luis itu adalah nenek dia. Yuniki bernikah atau berkawin dengan seorang Yunani, manakala Yuniki sendiri adalah orang Yahudi. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul bab yang ke-16 ayat pertama hingga 2, Ibu Timotius mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan, manakala bapa dia adalah Yunani. Dan juga dikatakan bahwa mereka memiliki perbezaan. Dan kemungkinan saya tidak tahu Bapak Timotius itu bagaimana, tapi yang kita lihat dalam bahagian ini bahwa ibu dia sudah percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pada waktu Rasul Paulus mengajak Timotius ataupun pada waktu Timotius membuat keputusan untuk terlibat di dalam pelayanan, tidak terlalu sukar bagi dia untuk membuat pilihan. Oleh karena apa? Saya percaya bahwa melalui didikan ibu dan nenek dia sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Dan pengenalan Timotius akan Tuhan itu lah yang membuat dia untuk tertarik untuk mengikuti Paulus di dalam pelayanan Tuhan. Nah, kita lihat bahwa iman ibunya dan nenek dia. Dan saya percaya bahwa bukan dengan sendirinya Timotius terus percaya kepada Tuhan, kalau bukan melalui didikan ibu dia. Di dalam usia Timotius yang sangat muda, dia sudah mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita lihat dalam zaman sekarang ini, kalau usia belasan tahun, memang keinginan kecenderungan adalah mau bebas dan juga mau enjoy. Tapi Rasul Timotius, dia sendiri mengenepikan semua itu, masa remaja dia, masa enjoy dia, dan dia membuat pilihan untuk mengikuti Paulus di dalam pelayanan. Oleh karena apa? Benih firman Tuhan yang ada di dalam diri dia, yang dididik, yang diajar oleh nenek dan juga ibu dia, memberi kesan yang sangat panjang, memberi masa kesan jangka panjang di dalam kehidupan Timotius. Timotius di dalam pelayanan dia seorang yang memiliki komitmen yang stabil dan konsisten. Karena apa? Karena saya percaya bahwa dia mendapat pengaruh itu daripada ibu dia.
Nah, kita sebagai seorang ibu, kita sendiri paham bahwa bagaimana siapa yang paling dekat dengan anak. Saya percaya mungkin kebanyakan perutusan dia, ibu yang lebih banyak bersama dengan anak. Dan begitu juga dengan Timotius. Dan kesempatan keakraban Timotius dengan mak dia itu digunakan oleh orang tua dia, mendidik dia dengan firman Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua pada malam ini, poin yang pertama tadi ialah pengaruh iman dan asuhan. Oke, yang tadi punya poin yang pertama, pengaruh iman dan asuhan oleh Eunike dan juga Louis. Poin yang kedua pada malam ini ialah pengaruh iman dan karakter oleh Hana. Hana adalah ibu kepada Samuel. Sebelum Hana melahirkan Samuel, dia adalah seorang yang mandul. Dan dia juga ada madu dia, yaitu peninah. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 6 hingga 7, Hana dihina, disakiti hati oleh madu dia peninah, bukan minggu dan bukan bulan, tapi bertahun-tahun. Tapi kita lihat bahwa Hana memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan dia akan Tuhan itulah yang membuat karakter dia matang untuk menghadapi situasi tekanan yang dia hadapi di dalam rumah tangga dia. Hana boleh membalas. Ada peluang dia, ada poin dia untuk membalas kalau dia mau buat pilihan untuk membalas hinaan dan cemuhan peninah. Karena Hana istri yang pertama, tentu dia punya keistimewaan dan hak dia sebagai istri yang pertama itu lebih baik. Dan Elkana juga dia sayang kepada Hana. Tetapi Hana karena dia mengasihi dan percaya Tuhan, maka dia membuat pilihan untuk tidak membalas kejahatan. Dia tidak reek apa yang dilakukan oleh madu terhadap dia. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 15 hingga 16, Hana membuat pilihan untuk berdoa sambil menangis dan mencucurkan air matanya kepada Tuhan. Oleh itu dia membuat pilihan untuk datang kepada Tuhan. Hana memiliki sikap yang benar untuk berhadapan dengan masalah rumah tangga dia. Pada zaman ini, seorang yang mandul itu merupakan satu kehinaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana, dia menghadapi dengan karakter ataupun sikap yang matang di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada huru-hara yang berlaku di dalam rumah tangga. Hana juga tidak mempersalahkan suami dia, kenapa kau pergi kawin perempuan lagi ini. Walaupun dia boleh untuk mempersalahkan, tapi Hana karena dia mengenal Tuhan, Allah yang dia sembah, maka dia membuat pilihan untuk tidak mempersalahkan suami dan juga madu dia. Tapi dia datang di hadapan Tuhan dengan cucuran air mata. Bahkan dia pernah dianggap gila karena kumat kemit mulut dia. Tapi Hana memberitahu, saya dengan hati yang sangat sedih. Bahkan pada waktu itu dia tidak makan karena terlalu sedih. Dan kita lihat karena sikap hati yang benar Hana kepada Tuhan, maka Tuhan berbelas kasihan kepada dia dan Tuhan memberkati dia dengan seorang anak, yaitu Samuel. Dan pada waktu itu dalam usia Samuel yang masih kecil, Hana telah mempercayakan Imam Eli untuk menjaga dia di rumah Tuhan. Bukan berarti bahwa Hana dan Elkana lepas tangan
untuk tidak menjaga dan juga melihat kebajikan anak dia. Mereka tetap, saya percaya mereka tetap menjaga, karena setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan di Selo, Hana membawa pakaian, dia menjahit dan membawa pakaian untuk anak dia Samuel. Dan saya percaya bahwa dia mendidik Samuel dengan jalan Tuhan. Sebelum Samuel lahir, Hana sudah membuat satu nazar bahwa anak yang akan dilahir itu nanti dia akan memberi dia kepada Tuhan, dedikasi dia kepada Tuhan, dan dia tunai janji itu. Dan kita dapat melihat bahwa kesan daripada didikan Hana kepada anak dia telah memberi kesan yang jangka panjang. Seumur hidup Samuel, dia telah menjadi pemimpin untuk bangsa dia, mengimpak kepada bangsa dia, dan juga Samuel takut akan Tuhan. Nah, pada malam ini kita dapat melihat bagaimana Hana sendiri menghadapi situasi di dalam rumah tangga dia. Dia diberkati Tuhan, dan juga dia mempercayakan anak dia di bawah didikan Imam Eli. Dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga ini. Nah, pada malam ini kalau ada di antara kita yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, mari kita ambil sikap Hana. Dia tidak mempersalahkan sesiapa di dalam rumah tangga. Hana tidak mengambil sikap mau menang. Hana tidak mengambil sikap untuk membenarkan diri. Walaupun dia ada peluang untuk membenarkan diri, tapi Hana ambil sikap yang matang untuk datang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senang melihat karakter dia. Dia mengambil sikap untuk datang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan sikap, tingkah laku, hati Hana yang benar di hadapan Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, mungkin tidak seperti yang Hana jalani, tapi pergumulan kita. Ingat bahwa waktu kita merasa tidak ada jalan, pada waktu kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan menemukan kita jalan. Jalan yang gunung dan bukit itu diratakan. Kita melihat kehidupan keluarga Eli. Anak-anak Eli adalah anak-anak yang tidak mengasihi Tuhan. Walaupun Eli adalah seorang imam, tapi kenapa anak dia melakukan kejahatan? Ada beberapa tafsiran mengatakan, yang saya pernah baca, mengatakan bahwa mungkin karena Imam Eli terlalu sibuk di rumah Tuhan, sehingga dia lalai dan tidak ada masa untuk mendidik anak dia. Dan sangat menyedihkan bagaimana anak-anak Imam Eli meninggal. Keluarga dia tidak diberkati Tuhan, walaupun dia melayani Tuhan, tapi anak-anak dia tidak diberkati oleh Tuhan. Karena anak-anak dia tidak mendapat didikan firman Tuhan, jalan Tuhan. Saya telah membaca satu artikel parenting skill di Amerika, di mana dia membuat perbandingan pengaruh ibu bapa pada zaman 70-an dan pengaruh ibu bapa pada zaman sekarang. Dan mengikut artikel ini, dia telah membuat sehingga 2011. Pada zaman 70-an, ibu bapa masih banyak masa bersama dengan anak-anak. Dan ibu-ibu ataupun wanita sedikit sekali yang bekerja di luar. Dan tuntutan secara hidup masa ini adalah masih rendah, dan harga barang juga masih rendah. Pekan ataupun bandar-bandar masih sedikit yang dibangunkan, dan pusat-pusat membeli belah juga adalah masih sedikit. Kesan dia kepada kesan dia kepada keluarga ataupun hubungan ibu bapa dengan anak ialah hubungan ibu bapa dengan anak itu adalah lebih baik. Oleh karena banyak masa ibu bapa bersama dengan anak.
Karena masa ini pun Asru pun belum ada, Enjoy pun tidak ada, dan juga Unify pun belum ada. Dan waktu itu masa kebersamaan orang tua dengan anak-anak itu masa banyak diperuntukkan. Yang kedua kesan dia ialah emosi anak lebih stabil karena mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup. Dan juga rasa hormat anak kepada ibu bapa adalah tinggi. Nah, kita lihat pada zaman sekarang di mana masa ibu bapa dengan anak-anak adalah semakin sedikit. Oleh karena apa? Karena banyak wanita atau ibu-ibu bekerja di luar. Berarti suami dan istri dua-dua bekerja. Dan masa itu terlalu sedikit dengan anak-anak. Mungkin anak-anak dititipkan dengan pengasuh, ataupun kalau anak-anak sudah besar sedikit, mereka tinggal sendiri di dalam rumah. Tuntutan secara hidup juga semakin tinggi, harga barang-barang semakin naik, dan juga pembangunan semakin pesat. Nah, kesan dia ialah hubungan antara ibu bapa dengan anak itu, ataupun keakraban antara ibu bapa dengan anak itu semakin kurang. Karena apa? Karena masa adalah semakin kurang. Dan dari segi didikan, anak-anak media massa banyak mengambil alih tempat, mengisi kekosongan anak-anak seperti TV dan juga handphone dan hiburan dan yang lain-lain. Dari segi emosi, anak-anak mengalami kurang stabil. Kalau anak-anak hubungan ibu bapa dengan anak itu tidak begitu baik, kesan dia kepada anak-anak ialah anak-anak mengalami emosi yang tidak stabil. Anak-anak tidak mendapat kasih sayang sepenuhnya dari ibu bapa, dan anak-anak cenderung berdikari mencari sesuatu untuk mengisi hidup dia. Dan ini sangat bahaya. Dari segi pendidikan, itu ada kesan yang baik karena anak-anak semakin maju, banyak yang pandai, tetapi masalah dia kekurangan nilai moral yang baik. Nah, kalau kita melihat dua perbandingan ini, kita tidak boleh lari dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang ini. Kesibukan, tuntutan, dan masa kita bersama dengan keluarga adalah terlalu sedikit. Tetapi ingat bahwa tidak ada excuse, dan kita itu tidak dapat mengurangkan masa kita untuk bersama dengan anak. Dengan kata lain bahwa kita tidak boleh excuse, saya terlalu sibuk dan tidak ada masa saya bersama dengan anak. Tetapi kita akan lakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Jangan biar bahwa TV ataupun handphone yang mengambil alih tempat, menjaga anak-anak kita. Kita mengalihkan, kita punya tanggung jawab kepada hiburan, kepada handphone dan sebagainya. Saya telah membaca usia yang paling sesuai untuk seseorang anak untuk memiliki handphone sendiri. Mengikut dalam kajian ini, pencipta handphone ataupun telepon pintar mengatakan bahwa usia yang sangat sesuai adalah 15 tahun. 15 tahun usia yang sangat sesuai. Kalau anak yang di bawah 15 tahun itu, kita banyak dedahkan dengan telepon dan game dan sebagainya. Di dalam tinjauan kajian mengatakan bahwa ibu bapa sangat-sangat perlu untuk memantau anak-anak kita untuk menggunakan handphone. Sehingga ada satu kalimat mengatakan, kita perlu tegas, biar menangis sekarang, biar menangis anak kita menangis sekarang, tetapi jangan kita ibu bapa menangis di kemudian hari. Bukan modal saudara-saudaraku, saya juga ada 2 anak.
Satu yang kedua-dua anak saya meningkat remaja. Dan Tuhan mempercayakan saya seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Bukan mudah, tetapi dipermudahkan apabila kita mengambil sikap untuk benar-benar bertanggung jawab. Bukan mudah, tapi dipermudahkan, ditolong oleh Tuhan. Pada waktu anak saya yang pertama mau meminta handphone, dia tidak minta handphone lah, saya mau beli handphone dan sebagainya. Tapi waktu itu suami saya saja yang ada handphone. Dan saya sendiri tidak ada handphone. Waktu Tuhan percayakan saya buat melayani dalam tim kepimpinan wanita PWI Sabi Semenanjung, waktu itu baru saya ada handphone. Dan selepas beberapa tahun kemudian, baru anak saya waktu itu sudah selesai PT3 dia, dan kami jadikan itu sebagai hadiah dia. Waktu itu kita buatlah janji, kita buatlah perbincangan bagaimana menggunakan handphone. Walaupun waktu itu anak kita iya, tapi tidak setiap hari iya, dan bukan mudah. Suatu pergumulan untuk memantau anak-anak kita untuk menggunakan handphone. Dan bukan mudah. Kalau kalian bergumul, saya juga mengalami pergumulan. Tetapi kita memerlukan Tuhan. Kita kena bekerja keras. Kita kena berkorban. Karena apa yang kita korbankan, mendidik anak kita, apa yang kita lakukan itu, dia akan memberi kesan jangka panjang di dalam kehidupan anak-anak kita. Wanita yang saya kasihi sekalian, saya akhiri firman Tuhan pada malam ini. Mari kita belajar daripada sikap Eunike dan Louis. Kita melihat bahwa mereka tidak mengatakan bahwa saya ini beriman begini dan saya ini mendidik anak saya dengan cara begini. Tetapi orang lain sendiri, Timotius sendiri, orang lain sendiri melihat. Dan Paulus sendiri mengatakan bahwa pada waktu dia melihat Timotius, dia ingat bahwa iman yang ada pada dengan dia itu adalah daripada ibu dan nenek dia. Berarti Eunike secara tidak sadar, orang sudah baca apa yang dia lakukan di dalam keluarga dia. Dan bukan mudah, tetapi Tuhan mampu untuk menolong kita. Apa yang dilakukan oleh Eunike itu merupakan satu peleburan iman dia, dan dia memberi kesan jangka panjang di dalam kehidupan Timotius. Ayo wanita-wanita pada malam ini, kita belajar daripada firman Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sudah jadi nenek pada malam ini, mari kita belajar daripada Louis, yaitu nenek kepada Timotius. Dan begitu juga dengan Hana. Dia mengalami pergumulan yang berat di dalam rumah tangga dia. Tapi di tengah-tengah pergumulan, Tuhan berkenan kepada doa dan hidup Hana sehingga dia diberkati dengan anak. Dan anak yang dia dapat itu adalah hasil doa dia pada waktu Hana mengalami pergumulan, cemuhan dan hinaan daripada penina. Berarti di tengah-tengah pergumulan Tuhan boleh bekerja. Di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh Hana, Tuhan melakukan mukjizat yang besar. Pada malam ini kalau kita rindu untuk mengalami mukjizat di dalam rumah tangga kita, mari kita belajar daripada sikap Hana. Dan Hana sungguh-sungguh melakukan tugas dia untuk mendidik Samuel, dan dengan bantuan Imam Eli, dan Samuel menjadi pemimpin berimpak yang besar. Nah, wanita yang saya kasih sekalian, coba kita bayangkan anak-anak kita yang ada bersama dengan kita.
Bayangkan saja mereka itu pemimpin masa depan bangsa kita. Bayangkan saja kita sedang mendidik anak-anak yang akan menjadi impak kepada bangsa dan juga kepada negara kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah belajar pada malam ini. Kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, pada malam ini kami mau berdoa Tuhan, bahwa Hana mengalami kuasa Tuhan, jawaban doa pergumulan pada waktu dia dalam situasi tertekan menghadapi masalah. Tapi dia Hana mengambil sikap yang matang untuk datang di hadapan Tuhan, memiliki sikap yang benar datang di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan kami berdoa, setiap wanita-wanita yang ada pada malam ini, apapun pergumulan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan, supaya kami rindu untuk memiliki sikap Yuniki dan Louis, di mana dia telah memberi pengaruh yang besar kepada Timotius melalui dengan cara didikan mereka kepada firman-Mu Tuhan. Oleh itu pada malam ini Tuhan, kami rindu supaya kami menjadi ibu pengaruh iman di dalam rumah tangga kami Tuhan, di dalam keluarga kami. Kami Bapa di surga dapat mempengaruhi, membawa keluarga kami untuk datang di hadapan Tuhan. Bukan mudah Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau boleh mempermudahkan. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah belajar pada malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be make you one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Julie's the angel. Girl, I'm so happy. We have been happy. I can believe what God has done. True as He's given life to one. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is a she. The meaning of her name. Lonely is good, has not been done. Without you, won't see the one that's so very lovely. Made from love. Isn't she lovely? Made from love. Hello all the mothers, happy Mother's Day. Dear Lord Jesus, all the mothers and all the child will be safe in virus and they don't cut and virus and all of us we love our mom and we love all our mom so many times. And this is Neka Amen. Bye bye, I love you so very much, all the mom. Hi mommy, I made a card for you. Thank you for taking care of me. I love you mommy. Happy Mother's Day. Bye bye.
I love you, Mommy. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Happy Mother's Day, Mommy. We love you. God bless you. Mommy, Mommy, you are super. I'm your baby, baby. Your hugs are warm, your smiles are sweet, your cooking is great. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Selamat Hari Ibu, Mami. Abang berdoa supaya Mami sehat, panjang umur. Terima kasih Mami kerana telah jaga Abang dengan Daddy. Happy Mother's Day kepada ibu-ibu semua juga. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. I love you, Mami. Happy Mother's Day. Tuhan memberkati. Happy Mother's Day to all mothers in the world. God bless you. Kepada setiap wanita yang bergelar ibu, selamat Hari Ibu. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan bagi setiap Anda untuk melewati kehidupan sebagai seorang ibu. Tuhan sangat mengasihi Anda dan Anda sangat dihargai. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day. Shalom semua wanita SAB Semenanjung. Kembali kita di tahun ini 2021 untuk merayakan Hari Ibu. Happy Mother's Day untuk semua kita. Engkau adalah wanita yang paling istimewa di hati suami, di hati anak-anak, dahulu, kini, dan juga selamanya. To Mom with love. Happy Mother's Day. Shalom, rekan-rekan wanita semua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua rekan-rekan wanita yang bergelar ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiada sutra yang begitu lembut seperti belayan kasih ibu. Tiada tempat paling nyaman seperti pangkuan seorang ibu. Dan tiada bunga yang lebih cantik selain senyumanmu. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Selamat Hari Ibu. Baik, kita sudah di penghujung acara kita pada malam ini. Sebelum saya pimpin kita di dalam doa, kami dari Pelayanan Wanita SAB Semenanjung ingin mengucapkan terima kasih atas keberadaan kita bersama dalam merayakan Hari Ibu pada malam ini. Nah, mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami naikkan syukur buat pertemuan yang indah di mana kami dapat merayakan Hari Ibu bersama-sama pada malam ini. Engkau Tuhan terus berkarya lewat perkataan firman Tuhan yang telah kami dengar dan belajar pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati para ibu-ibu agar kami dapat menjadi berkat buat suami dan anak-anak kami, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan kami, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu Pastor Rita yang telah menyampaikan perkataan firman-Mu, dan semua ibu-ibu yang mengikuti ibadah pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.